Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Perkenalkan, nama saya Naila Dewi Putri dengan NIM F123125151. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas akhir semester mata kuliah Sejarah Indonesia Masa Islam yang terdiri atas timeline sejarah perkembangan Islam di Indonesia dan pada konsep yang menggambarkan hubungan antar konsep dalam proses Islamisasi di Nusantara. Islam merupakan salah satu agama yang memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan sejarah Indonesia. Kehadiran Islam tidak hanya membawa perubahan dalam bidang keagamaan, tetapi juga memberikan dampak pada bidang politik, ekonomi, pendidikan, sosial, dan budaya. Oleh karena itu, mempelajari sejarah perkembangan Islam di Indonesia sangat penting untuk memahami terbentuknya masyarakat Indonesia yang kita kenal saat ini. Berdasarkan timeline yang telah saya susun, proses masuknya Islam ke Indonesia diperkirakan berlangsung pada abad ke-7 Masehi. Namun, para ahli sejarah memiliki pendapat yang berbeda mengenai asal-usul kedatangan Islam ke Nusantara. Perbedaan tersebut melahirkan beberapa teori, yaitu teori Gujarat, teori Arab, dan teori Persia. Teori Gujarat merupakan menyatakan bahwa Islam dibawa oleh para pedagang Muslim di wilayah Gujarat, India. Teori Arab berpendapat bahwa Islam datang langsung dari Jazirah Arab melalui para pedagang dan ulama Arab. Sedangkan teori Persia menjelaskan bahwa terdapat pengaruh budaya Persia dalam perkembangan Islam di Indonesia, yang terlihat dari beberapa tradisi keagamaan yang berkembang di masyarakat. Proses penyebaran Islam di Indonesia berlangsung secara damai. Jalur perdagangan menjadi sarana utama penyebaran agama Islam. Pada masa itu, Nusantara merupakan wilayah yang strategis karena berada di jalur perdagangan internasional. Para pedagang Muslim dari berbagai wilayah datang untuk berdagang sekaligus memperkenalkan ajaran Islam kepada masyarakat setempat. Melalui interaksi sosial, perkawinan, dan hubungan ekonomi, Islam semakin dikenal. Islam semakin dikenal dan diterima oleh masyarakat Nusantara. Perkembangan Islam kemudian ditandai dengan munculnya kerajaan-kerajaan Islam. Salah satu kerajaan Islam pertama di Indonesia itu Kesultanan Samudra Pasai yang berdiri di wilayah Aceh. Kesultanan ini berkembang menjadi pusat perdagangan sekaligus pusat penyebaran Islam di kawasan Sumatera. Keberadaan Samudra Pasai menunjukkan bahwa Islam telah berkembang menjadi kekuatan politik yang berpengaruh pada masa itu. Setelah Samudra Pasai, muncul Kesultanan Aceh yang berkembang menjadi salah satu kerajaan Islam terbesar di Indonesia. Kesultanan Aceh memiliki posisi strategis dalam perdagangan internasional dan menjadi pusat pendidikan Islam. Banyak ulama dari berbagai daerah datang ke Aceh untuk belajar dan menyebarkan ilmu keislaman. Di Pulau Jawa, penyebaran Islam sangat dipengaruhi oleh peran Wali Songo. Wali Songo merupakan 9 ulama yang berperan besar dalam menggunakan pendekatan yang bijaksana dengan memanfaatkan budaya lokal seperti seni, wayang, musik, dan tradisi masyarakat. Metode tersebut membuat Islam lebih mudah diterima tanpa menimbulkan konflik dengan budaya yang sudah ada sebelumnya. Keberhasilan dakwah Wali Songo mendukung lahirnya Kesultanan Demak sebagai kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Kesultanan Demak menjadi pusat penyebaran Islam dan memiliki peran penting dalam perkembangan politik di Jawa. Setelah Demak mengalami kemunduran, muncul Kesultanan Banten dan Kesultanan Mataram Islam yang melanjutkan perkembangan kekuasaan Islam di Pulau Jawa. Kesultanan Banten berkembang sebagai pusat perdagangan yang ramai karena letaknya strategis. Sementara itu, Kesultanan Mataram Islam berhasil memperluas wilayah kekuasaannya dan menjadi salah satu kerajaan terbesar di wilayah Jawa. Kedua kerajaan tersebut memberikan kontribusi besar dalam perkembangan Islam dan kebudayaan masyarakat Jawa. Di wilayah Indonesia Timur, Islam berkembang melalui Kesultanan Gowatalo di Sulawesi Selatan serta Kesultanan Ternate dan Tidore di Maluku. Kerajaan-kerajaan ini memiliki peran penting dalam perdagangan rempah-rempah yang menjadi komoditas utama masyarakat pada saat itu. Melalui aktivitas perdagangan tersebut, Islam semakin luas penyebarannya hingga ke beberapa daerah di Indonesia Timur. Dalam perkembangannya, kerajaan-kerajaan Islam harus menghadapi kedatangan bangsa Eropa, terutama Portugis dan Belanda melalui VOC. Kedatangan bangsa Eropa bertujuan menguasai perdagangan rempah-rempah dan memperluas kekuasaan kolonial. Akibatnya terjadi beberapa konflik antara kerajaan-kerajaan Islam dengan bangsa Eropa. Beberapa kerajaan melakukan perlawanan
untuk mempertahankan wilayah kedaulatannya. Perlawanan tersebut menjadi bagian penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia melawan kolonialisme. Selanjutnya, saya akan menjelaskan peta konsep yang telah saya buat. Peta konsep ini menunjukkan hubungan antara teori masuknya Islam, jalur perdagangan, proses Islamisasi, tokoh penyebaran Islam, perkembangan kerajaan-kerajaan Islam, hingga warisan Islam yang masih dapat ditemukan saat ini. Jalur perdagangan menjadi faktor yang paling utama yang menghubungkan kedatangan pedagang muslim dengan proses Islamisasi di Nusantara. Dari proses tersebut lahirlah peran ulama, pesantren, dan wali songo yang menjadi tokoh penting dalam penyebaran Islam. Islamisasi kemudian mendorong munculnya berbagai kerajaan seperti Samudra Pasai, Aceh, Demak, Banten, Mataram Islam, Gorontalo, Ternate, dan Tidore. Peta konsep yang saya buat juga menunjukkan hubungan antara kedatangan Portugis dan VOC dengan munculnya berbagai bentuk perlawanan terhadap kolonialisme. Selain itu, perkembangan Islam menghasilkan berbagai bentuk akulturasi budaya yang dapat dilihat pada bangunan masjid, karya sastra Islam, tradisi keagamaan, sistem pendidikan pesantren, serta berbagai kebiasaan masyarakat yang masih bertahan hingga saat ini. Sebagai kesimpulannya, perkembangan Islam di Indonesia merupakan proses sejarah yang panjang dan berlangsung secara bertahap. Islam masuk melalui perdagangan, berkembang melalui dakwah para ulama, kemudian diperkuat oleh kerajaan-kerajaan Islam yang tersebar di berbagai wilayah Nusantara. Pengaruh Islam tidak hanya terlihat dalam bidang agama, tetapi juga dalam kehidupan sosial, budaya, pendidikan, dan politik masyarakat Indonesia hingga masa kini. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dari Bapak Eko Wahyu Junaidi selaku dosen pada mata kuliah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.